Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Ngarit. Hari ini ada beberapa pertanyaan mumpung saya di kandang ya, yang akan saya jawab. Yang sudah masuk di kolom komentar akan saya bacakan satu persatu. Ini pertanyaan cukup panjang, jadi kita ngobrol santai aja ya Laskar Ngarit. Bang, dari Fakir Ilmu, Bang, sapi betina saya jenis limusin udah 2 kali bunting dan beranak, tapi secara prematur dan mati semua. Saya stres dan bingung. Banyak yang menyarankan untuk dijual karena kandungannya tidak normal dan rugi peliharanya. Tapi saya sangat sayang sapi tersebut. Bagaimana menurut Bapak? Itu apakah harus saya jual, Bang, atau masih ada harapan untuk melahirkan secara normal di bunting selanjutnya? Berarti statusnya adalah keguguran atau lahir prematur. Jadi penyebabnya banyak. Bisa Brucella abortus, bisa keracunan aflatoksin jamur, bisa heat stress, atau bisa infeksi rahim. Ya, konkret jenengan memanggil dokter yang ada di sana, Laskar Ngarit, untuk apa? Untuk melakukan pemeriksaan pada sapinya jenengan. Apakah memang sapi ini bisa dipertahankan atau tidak, bisa disembuhkan atau tidak? Itu yang lebih tahu adalah mereka yang berada di sana, dokter yang memeriksa di sana. Jadi penyebab kegugurannya apa, evaluasi kandangnya seperti apa, baru nanti akan bisa diputuskan dijual atau tidak. Siap? Pertanyaan selanjutnya, Laskar Ngarit. Bentar. Buat santai mawon nggih. Irfan Julianto bertanya, Dok, mau tanya mitos atau fakta, sapi yang bunting tua jika dijalan-jalankan itu dapat membantu proses kelahiran? Fakta. Jadi kita menyarankan memang untuk sapi yang mulai bunting 8 bulan, bahkan mulai bunting 7 bulan, itu disarankan untuk lebih sering dilepas atau talinya lebih sering dikendorkan atau lebih panjang. Tujuannya supaya bisa jalan-jalan, supaya bisa noto. Ya, supaya si fetus ini bisa lebih nyaman posisinya. Jadi itu adalah fakta yang memang bisa dijalankan di peternakan jenengan. Begitu bunting 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, lebih sering dilepas supaya dia bisa jalan-jalan, Laskar Ngarit. Oke. Pertanyaan yang ketiga, Agung Irul, Dok, mau tanya mitos atau fakta kalau pedet umur 12 bulan pernah kena BEF atau demam 3 hari misalnya, kena BF lagi, apa lebih parah, Dok, demamnya? Atau malah lebih kebal karena sistem antibodinya udah pernah melawan virus? Secara teori harusnya lebih kebal melawan virus karena reseptornya ini sudah mengenal si virus tersebut. Tetapi masalahnya kan kompleks. Apakah ada masalah ikutan yang ikut? Ya, masalah ikutan yang ikut. Atau masalah sekunder, masalah kedua dan ketiga. Seperti komplikasi pakan, seperti cacing hati, salah penanganan pasca injeksi, itu sangat berpengaruh pada tingkat keparahan dan kecepatan kesembuhan, Laskar Ngarit. Siap, kita lanjutkan. Bentar. Erik Sufianto, Pak Dokter mau tanya, obat lalat yang aman untuk sapi apa ya, Pak? Baitikol boleh. Kalau Pak Haji, obat lalat di sini pakai apa? Obat lalat pakai apa ya, Bu? Risotin. Kalau di sini pakai risotin, ya bisa disemprotkan ya? Iya. Disemprotkan, pakai risotin bisa. Pokok nggak menyusui ya? Digunakan kalau di sini tidak dalam posisi menyusui, Laskar Ngarit, atau bisa pakai baitikol. Baitikol jenengan browsing aja, nyari di marketplace ada. Siap. Pertanyaan selanjutnya dari Nailawati. Salam pagi Pak Dokter, salam beras-beras dari Palembang. Empek-empek Palembang, mantap. Saya mau tanya Pak Dokter, gimana solusi sapi doro saya birahinya panjang dan supaya di IB-nya bisa bunting? Mohon pencerahannya. Birahi panjang ini memang sulit menentukan kapankah waktu terbaik untuk mengawinkan. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama kawin alam. Lepaskan bersama pejantan. Dan biasanya adalah ketika betina itu paling intens naiki sapi di sebelahnya atau paling nyaman ketika dia dinaikin, itu adalah puncak birahi. Bisa dilakukan setelah itu, Laskar Ngarit. Siap. Dari Suyadi, sukses Dok, semoga tidak beroyong sapinya. Oke, ini sapinya tidak beroyong ya. Ada yang bertanya terkait kandangnya Mas Adib.
Dok, sudah berapa tahun kandang ini berdiri? Saya nangani di sini dari tahun 2009 dan berdiri 2008. Terus Mas Sohib menanggapi, sudah termasuk lama untuk jumlahnya populasi sapi awal, sekarang siap. Sudah kita bikin video sebelum video ini. Laskar Ngarit. Mas Sohib silakan dilihat. Oke. Anggu Widi bertanya, apakah sapi ini yang kemarin kita tarik itu kebuntingan selanjutnya bermasalah? Tidak, atau tidak selalu lah sekarang. Jadi tergantung dari perawatan pemilik. Karena terkait dengan posisi ini kan tidak ada yang tahu ya, kenapa dia memilih posisi kaki belakang di depan atau kaki belakang masuk ke pinggul lebih dulu. Jadi tidak selalu muncul masalah kalau untuk kelahiran yang posisinya seperti sapi ini. Siap? Hah? Kelahiran pertama normal. Ini saya masih ditemani oleh Pak Haji Hatip, pemilik sapinya. Miss Kuswanti bertanya, Laskar Ngarit, Dok, adakah sapi bunting sampai 10 bulan lebih tapi belum beranak? Bila sapi tersebut memang bunting, itu bisa terjadi. Yang pertama. Yang kedua, bila sapi tersebut bunting dan pernah dikawinkan lebih dari 1 kali, biasanya yang jadi adalah perkawinan terakhir alias salah pencatatan. Oke. Yang ketiga, teman-teman bisa melihat ketika sudah 10 bulan ada perubahan fisik nggak di dia ini kalau memang bunting. Kalau nafsu makan turun, dia sering mengejan, ekor sering mengangkat, waspada terjadi yang namanya torsio uteri atau rahimnya meluntir. Laskar Ngarit. Siap? Ada yang bertanya, Setio Budi 123. Mantap Dok, penanganannya pedet jantan mau, apa sudah bisa dipastikan tidak sanglir pedet yang baru lahir Dok? Tidak, selama penanganannya tepat, karena memang kuasa Allah itu luar biasa ya. Pedet yang sebegitu besar lewat pinggul sapi yang sebegitu keras dan menjepit, dia bisa keluar dalam keadaan hidup, itu luar biasa. Salam Ngarit beras-beras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Dok, apakah sapi yang menderita cacing hati bisa menulari sapi lainnya dalam satu kandang? Sangat bisa. Penularan cacing hati bisa melalui feses, bisa melalui siput, bisa melalui hijauan. Jadi sangat bisa menular di sesama sapi dalam satu kandang. Laskar Ngarit. Solusinya adalah berikan obat cacing semuanya bareng-bareng ya. Jangan sampai lupa mengulang 2 minggu dan jangan diberikan pada sapi bunting. Syukur-syukur bila jenengan membersihkan seluruh saluran air, bersihkan, jangan sampai ada genangan dan ada siput. Karena salah satu faktor atau pembawa, salah satu stadium dari cacing hati itu ada di siput. Laskar Ngarit. Oke, siap karena sudah 10 menit lebih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Mau tanya Pak, itu air kedelai bisa disimpan berapa hari? Atau 1 hari harus habis? Makasih. 1 kali 24 jam itu sudah kecut. Jadi yang kita ambil sore hari itu pagi besoknya itu masih bisa digunakan, tetapi harus langsung habis karena sorenya sudah ganti lagi. Artinya tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Siap? Laskar Ngarit, itu tadi beberapa pertanyaan ya, mumpung saya di kandang sambil menunggu datangnya teman-teman mau nangani retensio plasenta. Semoga pertanyaan tersebut menambah informasi buat jenengan semua. Please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Cek 1, 2, 3. Persiapan penanganan retensio plasenta pada kambing, pada sapi. Oh no, podo wae bos. Ya, ini kita mau menangani retensio plasenta pada sapinya Pak Haji Hatip. Laskar Ngarit. Ya. Cek. Oke, Laskar Ngarit. Ini kita persiapan melakukan penanganan retensio plasenta pada sapi yang kemarin melahirkan tetapi tidak
keluar ininya, apa namanya, plasentanya Laskar Ngarit. Siap, semoga bisa segera kita tangani dan bisa sehat kembali Laskar Ngarit. Bismillah.